Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube Gizi Des. Pada saat ini saya akan membahas mengenai simbiotik. Salam gizi seimbang, tentu rekan-rekan kenal dan tahu dengan probiotik dan prebiotik, yang pernah kita bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Pada saat ini saya akan membahas suatu materi yang jarang diketahui oleh kita semua, yaitu simbiotik. Simbiotik merujuk pada hubungan antara dua organisme yang hidup bersama dan saling mempengaruhi, di mana kedua pihak, baik itu organisme yang terlibat, mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Dalam konteks mikrobiota usus atau kesehatan pencernaan, istilah simbiotik sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara probiotik dan prebiotik yang bekerja sama untuk mendukung kesehatan tubuh. Secara lebih luas, simbiosis adalah istilah biologis yang menggambarkan hubungan jangka panjang antara dua organisme yang berbeda spesies, yang bisa terjadi dalam tiga bentuk utama: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Namun, dalam konteks kesehatan manusia, kita lebih sering berbicara tentang simbiotik mutualistik, di mana kedua pihak saling menguntungkan. 1. Simbiosis dalam konteks probiotik dan prebiotik. Dalam dunia mikrobiota usus, simbiotik umumnya merujuk pada hubungan antara probiotik, mikroorganisme hidup yang bermanfaat, dan prebiotik, zat atau makanan yang mendukung pertumbuhan atau aktivitas probiotik. Probiotik adalah bakteri atau ragi yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia, terutama yang berkaitan dengan pencernaan, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen, penyebab penyakit. Prebiotik adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi dapat dimanfaatkan oleh bakteri baik, probiotik, dalam usus. Prebiotik seringkali berupa jenis serat tertentu, oligosakarida, dan polisakarida yang memberi makanan bagi probiotik untuk tumbuh dan berkembang biak. Ketika probiotik dan prebiotik bekerja sama, mereka membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Prebiotik memberi probiotik bahan yang mereka butuhkan untuk berkembang, sementara probiotik membantu mencerna makanan dan meningkatkan kesehatan pencernaan, yang pada gilirannya memberi manfaat bagi tubuh manusia secara keseluruhan. 2. Jenis-jenis simbiosis. Secara umum, ada 3 tipe simbiosis yang dapat terjadi dalam dunia biologi. Mutualisme. Dalam hubungan mutualistik, kedua organisme saling menguntungkan. Ini adalah bentuk simbiosis yang paling sering ditemukan dalam konteks probiotik dan prebiotik. Sebagai contoh, bakteri baik di usus manusia mendapatkan makanan dari prebiotik, sementara manusia mendapatkan manfaat dari aktivitas bakteri tersebut, seperti peningkatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Komensalisme. Dalam hubungan komensalisme, satu organisme mendapat manfaat, sementara organisme lainnya tidak terpengaruh, baik positif maupun negatif. Misalnya, beberapa bakteri yang hidup di usus manusia mungkin mendapatkan makanan dan tempat tinggal tanpa memberikan manfaat nyata kepada tubuh kita, meskipun mereka tidak membahayakan. Parasitisme, ini adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat dengan merugikan organisme lainnya. Dalam hal ini, bakteri atau parasit dapat merusak jaringan tubuh atau mempengaruhi kesehatannya, seperti bakteri patogen yang menyebabkan infeksi. 3. Simbiotik dalam konteks ekosistem mikrobiota usus. Di dalam usus manusia, mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, dan virus, membentuk ekosistem mikrobiota yang sangat kompleks. Hubungan simbiotik antara organisme-organisme ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pencernaan. Probiotik membantu mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita secara langsung, seperti serat dan beberapa jenis karbohidrat. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan makanan dari prebiotik. Keseimbangan mikrobiota. Prebiotik memberi dukungan bagi bakteri baik, memastikan mereka dapat berkembang biak dan melawan bakteri patogen. Ini membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh, mikroorganisme yang berada di usus kita memiliki peran besar dalam mengatur respons kekebalan tubuh. Bakteri baik, probiotik, dapat membantu melatih sistem imun untuk mengenali dan melawan patogen, sementara juga meminimalkan peradangan yang tidak perlu. 4. Contoh makanan simbiotik. Makanan yang mengandung kombinasi probiotik dan prebiotik sering disebut makanan simbiotik. Ini adalah makanan yang secara langsung mendukung hubungan simbiotik antara probiotik dan prebiotik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Contoh makanan simbiotik meliputi yogurt dengan prebiotik. Beberapa jenis yogurt tidak hanya mengandung probiotik, tetapi juga ditambahkan prebiotik seperti inulin, yang mendukung pertumbuhan bakteri baik. Kombucha, minuman fermentasi ini mengandung probiotik dari ragi dan bakteri asam laktat,
serta seringkali mengandung prebiotik alami dari bahan-bahan seperti teh dan gula yang difermentasi. Makanan fermentasi, kimchi, sauerkraut, miso, dan tempe adalah contoh makanan fermentasi yang mengandung probiotik dan sering dipadukan dengan bahan prebiotik alami dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses fermentasi. 5. Manfaat simbiotik bagi kesehatan. Kombinasi probiotik dan prebiotik yang bekerja bersama-sama dalam hubungan simbiotik dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Dengan membantu bakteri baik berkembang dan berfungsi dengan optimal, simbiotik dapat meningkatkan pencernaan, mengurangi gas, kembung, dan sembelit, serta melawan infeksi usus. Meningkatkan kekebalan tubuh. Simbiotik dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan jumlah bakteri baik di usus, yang penting untuk mencegah infeksi dan mengatur respons imun. Menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Dengan mendukung bakteri baik, simbiotik membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang seimbang, yang berperan besar dalam mencegah pertumbuhan bakteri jahat atau patogen. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Probiotik dapat membantu meningkatkan penyerapan berbagai nutrisi penting, seperti vitamin B, kalsium, dan magnesium, yang diperlukan untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perbedaan postbiotik-simbiotik. Postbiotik dan simbiotik adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks mikrobiota usus dan kesehatan pencernaan, meskipun keduanya berhubungan dengan mikroorganisme dan interaksi antara mikroorganisme dengan tubuh manusia. Berikut adalah perbedaan utama antara postbiotik dan simbiotik. 1. Definisi. Postbiotik. Postbiotik merujuk pada produk sampingan atau metabolit yang dihasilkan oleh probiotik, bakteri baik, setelah mereka berfermentasi makanan atau bahan lain dalam usus kita. Postbiotik adalah produk akhir dari aktivitas probiotik yang memberikan manfaat kesehatan. Contoh postbiotik termasuk asam lemak rantai pendek, SCFA, seperti butirat, asetat, dan propionat, peptida antimikroba, isopolisaccharides, IPS, dan vitamin yang diproduksi oleh bakteri baik selama fermentasi. Postbiotik bekerja untuk mendukung kesehatan pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan kesehatan mental, tanpa perlu bakteri hidup di dalam tubuh kita. Simbiotik. Simbiotik merujuk pada hubungan saling menguntungkan antara dua organisme yang berbeda, di mana kedua organisme mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Dalam konteks mikrobiota usus, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri hidup yang memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh, sementara prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia tetapi dapat dimanfaatkan oleh bakteri baik, probiotik, untuk berkembang biak dan berfungsi lebih baik. Makanan simbiotik mengandung kombinasi probiotik dan prebiotik yang bekerja bersama untuk mendukung kesehatan pencernaan dan mikrobiota usus. 2. Fungsi utama. Postbiotik. Postbiotik berfungsi sebagai produk sampingan yang dihasilkan oleh bakteri probiotik selama fermentasi makanan. Postbiotik memberikan manfaat langsung bagi tubuh dengan meningkatkan kesehatan pencernaan, mendukung sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan bahkan membantu regulasi suasana hati melalui pengaruh pada good brain axis. Contoh manfaat postbiotik. Meningkatkan fungsi pencernaan dengan menghasilkan asam lemak rantai pendek, SCFA, yang memberi energi bagi sel-sel usus dan meningkatkan kesehatan mukosa usus. Memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Meningkatkan respons imun dan menurunkan peradangan. Simbiotik. Simbiotik berfungsi untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara probiotik dan prebiotik. Prebiotik memberikan makanan bagi probiotik, sementara probiotik membantu memfermentasi prebiotik dan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Makanan simbiotik atau kombinasi probiotik dan prebiotik bekerja bersama untuk memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dan mendukung berbagai fungsi tubuh. Contoh manfaat simbiotik. Meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di usus, probiotik. Memperbaiki pencernaan dan penyerapan nutrisi. Mendukung kesehatan sistem imun dengan memodulasi mikrobiota usus. Mencegah pertumbuhan bakteri patogen. 3. Keterlibatan mikroorganisme. Postbiotik. Postbiotik tidak memerlukan mikroorganisme hidup untuk memberikan manfaat, karena postbiotik adalah produk sampingan dari aktivitas mikroorganisme, probiotik, yang telah bekerja dalam tubuh. Setelah bakteri probiotik memfermentasi makanan atau bahan lain, mereka menghasilkan postbiotik yang kemudian memberikan manfaat bagi tubuh. Dengan kata lain, postbiotik adalah bahan yang dihasilkan oleh probiotik,
tetapi tidak memerlukan bakteri hidup untuk berfungsi. Simbiotik. Simbiotik melibatkan dua komponen yang bekerja bersama, probiotik, bakteri hidup, dan prebiotik, bahan yang memberi makan probiotik. Dalam konteks simbiotik, bakteri hidup, probiotik, berkembang biak dan berfungsi dengan bantuan prebiotik, menciptakan manfaat kesehatan yang lebih besar ketika keduanya bekerja secara bersamaan. Jadi, simbiotik bergantung pada interaksi aktif antara mikroorganisme hidup dan zat makanan yang mendukungnya. 4. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Postbiotik. Suplementasi postbiotik. Beberapa suplemen postbiotik yang sudah tersedia di pasaran mengandung bahan yang dihasilkan oleh probiotik, seperti asam lemak rantai pendek, SCFA, yang bermanfaat untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Makanan alami, makanan fermentasi, seperti kimchi, tempe, yogurt, dan kefir, mengandung postbiotik yang dihasilkan oleh bakteri selama fermentasi. Simbiotik. Makanan simbiotik, makanan yang mengandung kedua komponen, probiotik dan prebiotik, seperti yogurt dengan tambahan prebiotik, misalnya, inulin, atau kombucha, minuman fermentasi yang mengandung bakteri probiotik serta gula yang berfungsi sebagai prebiotik. Suplementasi simbiotik, suplemen yang mengandung kombinasi probiotik dan prebiotik untuk mendukung kesehatan usus. Kesimpulan. Simbiosis dalam konteks kesehatan manusia, terutama terkait dengan probiotik dan prebiotik, adalah hubungan saling menguntungkan yang mendukung pencernaan yang sehat dan fungsi tubuh lainnya. Prebiotik memberi makanan untuk bakteri baik, probiotik, yang hidup di usus kita, sementara probiotik memberi manfaat kesehatan, seperti meningkatkan pencernaan, memperkuat kekebalan tubuh, dan mencegah infeksi. Ketika kedua komponen ini bekerja bersama, mereka membentuk hubungan simbiotik yang sangat penting untuk kesehatan usus dan tubuh secara keseluruhan. Postbiotik adalah produk akhir yang dihasilkan oleh probiotik setelah mereka berfermentasi makanan atau bahan lain. Postbiotik memberi manfaat kesehatan meskipun tidak mengandung mikroorganisme hidup. Simbiotik mengacu pada hubungan antara probiotik, mikroorganisme hidup, dan prebiotik, zat yang mendukung pertumbuhan probiotik. Ini adalah bentuk kerjasama antara keduanya yang saling mendukung, di mana prebiotik memberi makanan bagi probiotik, dan probiotik memberi manfaat bagi tubuh. Secara ringkas, postbiotik produk sampingan dari probiotik yang memberi manfaat kesehatan. Simbiotik hubungan saling menguntungkan antara probiotik dan prebiotik yang mendukung kesehatan tubuh. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Subscribe channel Gizi Des, share dan aktifkan loncengnya. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.